Aduh. Aduh. Ya Ustadz, ini sebelum saya melayani pasien selanjutnya, mungkin ada yang disampaikan sama ini nih, penonton saya nih, bagaimana dalam apologetika ini ketika melihat rum-rum penghujat, apakah perlu kita naik ke sana atau kita hindari saja atau diblokir atau ya seperti apa gitu dengan dalilnya. Silakan Ustaz, tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya, ini pembahasan kita kepada teman-teman muslim secara umum yang ada di room saya dengan Ustaz. Begini teman-teman, Anda duduk bersama mereka, mereka menghinakan agama Anda, menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, lalu Anda duduk bersama mereka dengan kapasitas keilmuan yang kurang, apalagi sampai naik mereka, itu jangan. Itu akan membuat Anda justru berdosa dan zalim kepada agama. Jadi kalau memang ingin meramaikan room, ramaikanlah room muslim, ramaikanlah room Islam. Memang kapasitas keilmuannya sudah mumpuni, sudah memiliki jam terbang banyak. Saya 8 tahun di pesantren teman-teman. Pertama kali masuk ke dunia lintas agama hanya bawa ilmu pesantren nih, saya nih. Tidak pernah bawa ilmu jam terbang dalam melayani oten. Itu bingung teman-teman. Kenapa kok bingung? Pikiran saya yang akan saya lawan adalah orang-orang yang sudah membaca kitab tafsir saya, yang sudah membaca referensi saya. Ternyata yang saya lawan adalah Edis, bayangkan. Edis, bom, nggak mau, karena kelihatan jendelanya aja sudah kotor kan begitu. Maka jangan kemudian mempresentasikan diri Anda itu orang yang mampu sebelum Anda menguasai jam terbang dan memilih orang-orang yang benar-benar bisa diajak berdiskusi. Mending ramaikan room kayak roomnya Ustadz Yusuf PI, roomnya Bang Zuma, roomnya Mas Kores dan lain sebagainya. Mending itu. Duduknya Anda dapat pahala, tap-tap layarnya Anda dapat pahala, dukungan Anda dapat pahala, mendengarkannya Anda tercatat mendapat pahala, apalagi mendengarkan sampai ketiduran itu tercatat sebagai pahala. Kalau duduk bersama mereka, semuanya akan tercatat dosa kecuali mereka yang sudah ahli ya. Misalnya saya naik ke roomnya Bom, Ustadz Yusuf PI naik ke roomnya Bom. Beliau sudah tahu kapasitasnya Bom bagaimana, cara menghadapinya sudah tahu. Apa yang mau ditanyakan mungkin kita sudah tergambar di otak gitu loh. Maka itu boleh untuk mengacak-acak dakwah mereka terhadap kebatilan. Tapi jangan bagi teman-teman yang kira-kira kurang memiliki ilmu yang mumpuni dalam bidang ini. Punya ilmu saja gak cukup teman-teman. Tanpa ada jam terbang, ilmu itu gak cukup. Banyak saya saksikan anak santri debat sama Edis, sudah terjawab pertanyaan Edis, tapi Edisnya membalas dengan framingan, sehingga framingan itu yang mendominasi dalam perdebatan. Kita sebagai santri kan tidak biasa kan diskusi framingan. Nah, padahal melawan mereka itu sebenarnya tidak butuh ilmu banyak. Satu dalil 1 jam itu sudah cukup melawan mereka. Karena mereka tidak butuh dalil, mereka adalah orang-orang yang Islamophobia, yang sudah terpapar Islam ini juga benar, gak butuh jawaban. Mereka hanya ingin mempraktekkan, menunjukkan Islam ini agama buruk. Sedangkan apapun jawaban kita tidak akan mereka kemas dengan baik. Yang penting kita ingin menampakkan bahwa Nabi Muhammad nih ngajarin kayak gini, Islam nih ternyata jelek. Itu inti mereka. Maka cara melawan mereka bukan dengan ilmu, tapi dengan jam terbang, dan cara yang paling baik adalah muqabadah. Apa muqabadah? Ngambil dalil mereka, hantamkan kepada mereka. Seperti itu Ustaz. Sekian. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Biar dipahami. Makanya kan ya saya sering tegur teman-teman juga ya, baik yang di room saya, nggak usah ke tempat Edis TV atau penghujat-penghujat yang melakukan streaming ya. Sudah dikatakan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 140 itu ya Ustadz ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum.
Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kan kayak gitu. Ya, Allah sudah turunkan Al-Qur'an untuk kita sebagai pedoman hidup, sebagai kekuatan bagi kita, sebagai apa? Petunjuk untuk kita. Apabila Anda mendengar Al-Quran kita itu dihina, dicaci maki oleh orang kafir, maka fala taq'unu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka gitu. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka selesai membicarakan ayat Al-Quran yang dihinanya itu, sampai ke pembicaraan lain gitu. Kalau kita memaksa, maka innakum idzam misluhum. Kamu sama dengan Mereka. dia, kata Allah. Na'udzubillahi min dzalik, ya kalau kita duduk di sana. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan Anda dengan Edis TV di dalam neraka jahanam bersama-sama dengan Edis nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Gara-gara duduk dengan Edis TV aja, kan kayak gitu. Jadi lebih baik diblokir ya. Nah, ini edukasi juga untuk teman-teman, ramaikan room Ustadz Wafi, Bang Zuma dan yang lainnya. Karena apa teman-teman? Kalau kita di room muslim ya, kita kenapa? Dapat ilmu gitu. Hati juga tenang kan. Tidak ada hujatan yang keluar. Jadi seperti itu. Coba di room Edis, gedek iya, kesel iya, manfaatnya kagak ada. Apa coba? Kesel iya, dongkol iya gitu. Itu kan efeknya. Kalau di room muslim, apalagi kalau hostnya membacakan Quran, satu dari huruf Quran kita dengarkan, kita pahami, Allah memberikan rahmatnya. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan gitu. Ya, jadi kalau host membacakan Al-Quran, maka kita mendengarkan juga enak gitu, mendapat rahmat dari Allah, daripada Edis membacakan Bible. Bisa kayak Edis membacakan contohnya Amsal 7. Marilah kita memuaskan birahi, kata Edis. Nggak ada kan? Nggak ada. Edis dia nggak paham kitabnya gitu. Membahas tentang masalah Al-Quran tanpa ilmu. Aduh, ya fasyaikhus syaiton. Ustaz, fasyaikhus syaiton, maka gurunya adalah setan Edis itu. Ada perkara yang penting gini, ada teman-teman yang bertanya begini, Ustaz, apakah ketika orang-orang kafir sudah kita sampaikan kebenaran, tapi mereka menolak, apakah kita tetap berkewajiban untuk mendakwahi mereka? Bukankah di dalam Al-Quran tertulis a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun? Betul. Meskipun kamu wahai Muhammad menakut-nakuti mereka atau tidak, mereka memberi peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Jadi kasusnya begini, banyak teman-teman yang salah ayat itu, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ayat itu berkaitan dengan Allah mengabarkan bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Orang yang didakwahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan beriman meskipun Nabi Muhammad telah memberikan mereka peringatan. Tapi ayat ini bukan menghentikan dakwah, teman-teman ya. Buktinya Nabi Muhammad setelah turun ayat itu, apakah beliau langsung selesai gak dakwah lagi? Kan enggak. Jadi Nabi Muhammad setelah turun ayat itu, apakah kemudian Nabi Muhammad tidak dakwah lagi? Kan tidak. Terus menyampaikan itu sehingga wa yas'alunaka 'anil anfal, wa yas'alunaka 'anil ruh, wa yas'alunaka 'anil mahid. Banyak pertanyaan-pertanyaan di zaman Nabi Muhammad, dan itu menjadi hujjah bagi kita agar kita tahu cara jawabnya. Dan ini bukan hanya terjadi kepada Nabi Muhammad, bahkan dulu di zaman Nabi Ibrahim perdebatan terjadi juga di zaman Nabi Ibrahim ketika mereka, orang-orang di zaman Nabi Ibrahim ini orang Irak yang akhirnya hijrah ke tanah Syam, tanah Kan'an, daerah yang konflik sekarang. Nah, ketika Nabi Ibrahim berdiskusi, berdebat tentang ketuhanan, apa kata Allah? Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi. Dan itu adalah hujjah dari kami berikan kepada Ibrahim untuk melawan kaumnya. Debat Nabi Ibrahim tema ketuhanan dengan kaumnya. Wa tilka hujjatuna ataina Nuh ala qaumi. Itu adalah hujjah dari kami berikan kepada Nuh untuk melawan kaumnya. Dan banyak sekali. Sehingga perdiskusian tentang tema ketuhanan, tema tentang keselamatan, ghaibiyat, wa ma yata'allaqu bidzalik,
dan hal-hal yang berkaitan dengan itu kita sebenarnya meneruskan dakwah-dakwah dari para nabi dengan cara yang terbaik, billati hiya ahsan. Ya ahsan. Bagaimana cara terbaik? Nah, ini kita punya referensi masing-masing. Ustadz Yusuf melayani oten-oten yang penyakitnya sudah stadium 4 dan 5. Ustadz Yusuf punya cara dengan menertawakan mereka dan menampakkan kepada kalian bahwa mereka ini geblek. Saya menampakkan itu kepada halayak umum dengan cara saya sampaikan logical falasi mereka, lalu saya sampaikan di depan umum bahwa mereka salah dalam cara berpikir. Jadi kita punya cara masing-masing. Ada caranya seperti Bang Zuma, mereka dimarah-marahi, diinjek, ditendang sama Bang Zuma. Ada yang seperti itu. Nah, jadi kita punya cara masing-masing dan insya Allah tujuannya sama, yaitu ila dinil haq liyudhiro din kullih walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Kira-kira seperti itu kan? Mungkin itu dulu bisa disampaikan. Insyaallah Insya Allah kita ketemu. Semoga umur panjang, ada kesehatan, rezeki umur ya Ustadz ya. Kita akan ketemu di Masjid Ittihad Jakarta insya Allah gitu ya. Doakan amin ya Rabbal Alamin ya. Oke Ustadz, itu dulu ya. Oke, saya izin dulu ya Ustadz Wafi. Juga mau melayani pasien saya yang antri gitu ya. Pasien saya yang antri gitu ya.